Garuda calling untuk kualifikasi Piala Dunia lanjutan, yaitu di round 4 nanti lawan Arab Saudi dan Irak. Kalau dilihat dari susunan pemainnya ini nggak ada bedanya sama waktu kemarin menjalani uji coba lawan Lebanon dan Cina Taipei. Tapi kali ini ada Ole Romeni yang sudah sembuh dari cedera. Ada juga Egy, Jonathan Oratmangun, dan Stefano Lillipali. Ada Ramadan Sananta, Seyustra, Romeni, dan Yakob Sayuri untuk di depan. Untuk gelandang tengahnya ini kombinasi antara pemain abroad dan pemain yang bermain di Liga 1, yaitu ada Mark Locke, Pelupesi, Kambuaya, dan Beckham Putra, Eliano Reinders, Patinama, Joe Aon, dan Profesor Haye. Untuk pemain belakangnya ya seperti yang sudah langganan tim nasional, Yanja Sayuri, Dean James, Kelvin Verdong, Sandy Walsh, Kevin Dix, Jordi Amat, Rizky Ridho, dan sang kapten kita Jai Itses. Dan si anak bengal nih center back sebelah kiri Justin Hubner. Untuk kipernya Kluivert memanggil 3 orang, Martin Pas, Emil Audero, dan Hernando Ari. Nah yang menarik di list ini adalah kok nggak ada ya si Nadeo, padahal Borneo FC pada saat ini sedang gacor-gacornya, bahkan 5 pertandingan dia bisa sapu bersih, poinnya 15. Tapi kok malah nggak dipanggil ke tim nasional. Nanti semua pemain yang bermain di Liga 1 maupun yang abroad ke Eropa, ASEAN, dan Asia akan berkumpul di tanggal 1 Oktober di Jeddah. Gimana nih menurut teman-teman? Apakah ada yang ketinggalan atau ada kepikiran selama Liga 1 bergulir harusnya pemain ini ikut tim nasional nih? Siapa kira-kira? Marcelino nggak ada. Nah ini terkait Garuda calling, kenapa Marcelino nggak dipanggil? Jadi dari konten Bung Harpa ada sebuah info dengan kode 56. Ini dia. Kalau Marceng sudah berusaha menjaga kebugarannya, tidak nongkrong di mana-mana, ya gue cuma bisa kasih kode 56 ya, jangan kebanyakan nongkrong. Nah, apakah itu yang menjadi alasan kenapa Marcelino nggak dipanggil ke tim nasional sekarang? Katanya sekarang Marcelino kebanyakan ngerongkrong. Nah itu, ngerok. Apa tuh kira-kira kebanyakan ngerok? Apakah Marcelino kebanyakan ngeband, dia sebagai rocker? Apakah di situ Bung Harpa bilang ngerok-krong, ngerok kok sambil nongkrong, atau rokok nongkrong, boker? Apakah Marcelino sekarang sedang boker-boker makanya nggak dipanggil ke tim nasional? Ya kita nggak tahu. Ya ada yang menyangkutkan ini diartikan sebagai masalah indisipliner. Kalau memang Marcelino ini gaya hidupnya sekarang sering di dunia malam, apalagi yang disebut di situ dengan kode 56, nah ini dia klubnya. Ya gue setuju aja kalau Patrick Kluivert memutuskan untuk nggak memanggil Marcelino, karena itu wujud dari sebuah konsekuensi yang harus ditanggung seorang pemain kalau dia tidak hidup disiplin. Karena kalaupun dipanggil nanti dia akan merugikan tim karena performanya pasti menurun. Tapi kali ini yang biasanya gue kritik Patrick Kluivert, sekarang gue support karena Patrick Kluivert menerapkan disiplin yang tinggi. Pemain dugem, pemain ngerok-krong nggak dipanggil karena itu merugikan tim. Kabarnya sih itu. Gimana menurut teman-teman? Apakah dugem dan gaya hidup itu wajar dilakukan oleh seorang pemain sepak bola? Tulis di kolom komentar. FIFA klarifikasi soal hoax yang terkait dengan ketum PSSI. Ini disampaikan langsung oleh Ornelia Belia. Nah di sini saya ingin memastikan semuanya clear. Dia tidak pernah membuat pernyataan atau statement baik secara personal maupun profesional. Foto yang beredar di sana adalah merupakan hoax. Jadi semua ini terkait dengan media sosial di Indonesia atau beberapa media yang memposting foto Pak Erik dan foto Presiden FIFA ketika salaman. Dianggap FIFA itu mengeluarkan pernyataan yang merestui tentang rangkap jabatan yang dilakukan oleh Pak Erik. Ya sebetulnya sih Pak Erik rangkap jabatan ini kan bukan hal yang baru ya. Yang kemarin juga Pak Erik merangkap Menteri BUMN dan merangkap sebagai Ketum PSSI. FIFA juga tidak mempermasalahkan soal itu. Apa karena sekarang Pak Erik merangkap sebagai Menpora jadi harus dipermasalahkan? Kalau saya secara pribadi sih ya nggak masalah ya. Yang jelas yang penting di saat nanti menjadi Menpora ya Pak Erik porsinya sebagai Menpora. Dia membawahi seluruh cabang olahraga di Indonesia. Jadi semuanya harus adil, tidak boleh menganak emaskan PSSI. Tapi ketika Pak Erik menjadi sebagai
ketum PSSI, ya porsinya sebagai ketum PSSI. Ya saya yakin secara pribadi Pak Erick bisa profesional kalau soal ini, karena itu sudah terbukti dari rangkap jabatan yang kemarin. Gimana menurut teman-teman? Kabar gembira untuk seluruh pecinta tim nasional Indonesia, Ole Romaini sudah mulai berlatih pasca pemulihan dari cedera. Bisa dilihat di sini Ole Romaini sudah tidak menjalani latihan terpisah. Berarti kemungkinan kondisi fisiknya saat ini sudah di atas 50%. Ini dari uploadan Timnas Diaspora. Nah, ini kondisi kakinya ya. Jadi sudah stabil lah, dia mau lari-lari atau apapun sudah tidak ada kendala lagi. Round 4 tinggal menghitung hari lagi. Apakah dalam beberapa hari ini kondisi Romaini bisa di atas 80%? Kalau nanti kondisinya di atas 80%, kemungkinan dia bisa ikut dan mungkin bisa bermain full atau bahkan diturunkan di babak kedua. Ya kita sama-sama doakan aja semoga pemulihannya cepat, dan yang lebih penting adalah mentalnya, karena cedera yang lumayan panjang itu akan berdampak kepada traumatis. Semoga di saat Ole Romaini main nanti semuanya langsung ngecun, mentalnya kembali seperti semula, kepercayaan dirinya seperti semula, sehingga tim nasional kita juga punya ujung tombak yang memang sudah kita tunggu-tunggu ini. Gimana menurut teman-teman?